Oke, kita lanjut lagi untuk modul yang modul tipe yang data yang berikutnya yaitu mengenai array. Nah, kalau array ini nanti dia itu intinya sih sama seperti matriks ya, tapi bentuknya itu seperti matriks. Tapi adalah memang array itu matriks sih, ada beberapa yang bilang array itu adalah matriks sendiri, tapi juga ada yang mengatakan matriks itu juga punya sendiri nantinya. Nah, bedanya nanti kalau di dalam array ini, dia itu bisa menyimpan dimensinya tuh lebih besar dibandingkan matriks. Kalau matriks kan dia hanya bisa sampai 2 dimensi. Nah, nanti kalau dimensinya lebih banyak, itu Anda bisa menggunakan array ya, kayak gitu. Dan dia multidimensi, dan dia bisa menyimpan lebih dari 2 dimensi. Seperti itu perbedaannya. Nah, nanti di sini ketika Anda menggunakan array, memang nanti kita akan menggunakan, bisa dilihat nantinya itu, karena dia menggunakan kolom sama baris, nantinya itu untuk membentuknya, memang nanti semua inputannya nanti akan menggunakan vektor ya nantinya. Dan nanti akan ketika membuat vektornya ini, kita akan menggunakan perintah dim nantinya itu, supaya array-nya bisa terbentuk nantinya. Nah, di sini contohnya sekarang kita langsung masuk aja. Di sini contohnya kalau misalnya nih, saya mau membentuk array dengan dimensi 2, 3, 4. Nanti akan terbentuk nanti matriks dengan ukurannya nanti 2 baris, 3 kolom, dan jumlah matriksnya nanti ada 4. Kayak gitu. Jadi dia punya dimensinya 4 ya, kayak gitu. Jadi 2, 3, tapi isinya tuh matriks yang ukurannya 2 kali 3, tapi jumlahnya ada 4. Kayak gitu lah intinya. Nanti kalau isinya nanti memang semua tuh berbentuk vektor nantinya itu, dan kita pakai perintah dim. Nah, sekarang kita coba memasukkan ini ya, data yang dua vektor yang punya panjang berbeda dengan coding seperti ini. Nanti kita coba di R-nya. Oke, kita coba dulu. Nah, sekarang saya mau bikin dulu vektor yang pertama, yang sama lagi, berisi, jangan lupa pakai C, ini untuk memasukkan vektor adalah ada angka 5, 9, sama 3, kemudian vektor yang 2, ini beda ya, dia ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, enter. Oh, maaf. Bentar. Vektor 2, coba saya masukkan dulu. Oh, maaf. Ini error unexpected itu maksudnya saya lupa memasukkan C-nya, jadi keluar kayak gini. Sekarang saya ulangi lagi, tapi sekarang kita tambahi C. Ya, jadi bisa dilihat di sini kalau ada error, biasanya itu kalau kita salah coding dikit, dia akan mengalami error dan akan menjelaskan kayak gimana. Di sini, tadi kan saya mau bikin vektor, tapi ternyata saya lupa memberikan kode C. Kalau di atas kan hanya pakai C, jadi dia langsung nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau di sini kali lupa dengan C-nya nggak ada, jadi keluar Windows kayak gini, Windows, keluar keterangan error. Kemudian saya masukin C lagi, kita coba apakah sudah benar nanti. Oke, benar ya, sudah tidak bermasalah. Nah, sekarang kita akan membentuk array-nya yang dinamai arrayku, yang berisi vektor 1 sama vektor 2 dengan coding demikian. Oke, kita langsung masuk aja arrayku. Kemudian kita isi array. Nah, di sini yang pertama ketika ngisi array-nya itu, dia akan pertama minta data dulu. Nah, data itu tadi adalah berisi vektor 1 sama vektor 2 ya. Nah, dan duanya adalah vektor. Sehingga nanti kita akan menggunakan simbol C atau perintah C karena dia vektor ya. Kemudian kita masukkan vektor 1. Di sini udah masuk ke sini, udah boleh langsung enter aja. Sama vektor 2. Udah masuk juga, udah boleh enter. Oke, maaf tadi recording saya mengalami crash, saya lanjutkan lagi. Jadi, setelah kita masukkan nanti isi array-nya dengan vektor 1 sama vektor 2, kemudian kita koma, sekarang kita masukkan nilai dim-nya nanti menggunakan perintah dim. Nah, nanti ini langsung disama dengan, kan ada langsung pilihan kayak gini, Anda boleh tuh ketik sama dengan sendiri atau langsung enter ini. Anda pilih ini, kemudian di enter, diklik atau di enter boleh. Kemudian saya masukkan di sini
dim-nya itu nanti berupa vektor yang isinya ada 3 kali 3 dan dia nanti jumlahnya ada 2 matriks kayak gitu. Jadi ada 3 baris sama 3 kolom, kemudian isinya ada 2, jadi dan dia tuh berisi gabungan antara vektor 1 sama vektor 2, seperti itu. Oke, kemudian saya kurung tutup. Nah, kalau tutup yang ini ya, pasangannya yang ini. Kemudian enter, jangan lupa udah masuk. Kemudian kita lihat hasil dari isinya arrayku ini apa dengan perintah print dalam kurung, jangan lupa nama ininya arrayku. Nah, di sini kita lihat ini adalah output-nya. Ada 2 array, ada 2 ini ya, 2 isi matriks ya kok array. Ada array-nya tuh berisi 2 matriks, yaitu matriks pertama, ini isinya. Ukurannya 3 kolom sama 3 baris sama 3 kolom ya masing-masing. Juga sama nantinya itu dia kebentuk dari 2 ini. Sesuai dengan apa yang dimodul kan ya. Oke, dia keluarkan seperti ini hasilnya. Kemudian nantinya Anda bisa gunakan ini untuk memasukkan datanya nantinya itu. Dan misal kalau saya pengen menamai si ininya, si kolom sama baris itu, Anda bisa menggunakan coding dim names nantinya itu. Nah, Anda bisa nanti langsung masuk ke sini, data yang ini, pakai kolom dot names itu untuk menamainya. Bisa di sini adalah COL1, COL2, sama COL3 untuk kolomnya. Sedangkan row names-nya itu untuk barisnya. Row-nya 1, row 2, sama row 3. Nah, misalnya matriksnya juga mau dinamain, ya berarti matrix.name-nya diisi apa nanti. Jangan lupa ada perintah vektor ya, karena dia berbentuk vektor dasarnya. Seperti itu. Dan kita masuk aja, contohnya langsung aja. Oke, misal, dia harus ulang lagi ya. Ulang isi lagi vektornya. Langsung aja nanti, sebenarnya cara gampangnya itu kalau misal nggak pengen ngetik vektornya lagi, kalau tadi sama vektornya, Anda ini aja pakai tanda panah yang di keyboard tuh panah yang ke atas, nanti akan masuk ke coding yang sebelumnya. Nah ini, vektor 1, saya enter, masuk lagi, kemudian vektor yang kedua. Oke, enter lagi. Udah, jadi itu nggak perlu pakai ngetik ya, hanya menggunakan tanda panah ke atas di keyboard, itu akan langsung naik ke coding yang sebelumnya sudah tuliskan. Kayak gitu, mau pakai yang mana nanti. Oke, sekarang saya namai nanti itu, di sini kita lihat, saya mau membentuk kolom dot names, kemudian diisikan nantinya itu, ini untuk menamai kolomnya tadi ya. Pertama sesuai dengan yang di modul itu, pertama saya namai COL1, kemudian berikutnya jangan lupa tanda petik di atas, COL2, sama COL3. Oke, kemudian selesai untuk nama kolomnya. Nah, nama baris row dot names. Di sini udah ada. Maaf, kasih dulu ya. Maksudnya ke sini karena dia bentuknya vektor, lupa saya. Oke, row 1. Row 2. Row 3 di enter. Bentar, ini ada yang salah. Row dot names unexpected symbol. Sebentar, salah di mana lagi ya? Ini berarti ada kode yang salah lagi nih. Bentar. Oke. Oh. Mau kok ini. Oke, udah masuk ya. Oke, ini sebenarnya saya udah menulis coding itu di bagian script sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda takut salah atau kenapa, ini takut nanti kenapa-napa atau nggak kesimpan dan nggak enak, Anda bisa simpan di script. Nah, untuk nyimpan script ini tuh bisa pilih file, kemudian nanti new file, pilih R script nantinya. Nah, masuk ke sini nanti akan muncul ini tabulasi kayak gini. Anda bisa ngisi dengan nanti di sini tuh coding-codingnya kayak gitu. Misalnya saya mau ngisi tadi itu
row.names itu akan bisa dia simpan. Nantinya kayak gitu. Isinya apa? C dalam kurung row apa ada sebagainya. Anda juga bisa simpan nantinya. Simpan di mana terserah Anda nanti. Kayak gitu. Oke, kayak gitu nantinya. Untuk menyimpan. Ini saya cek karena nggak tahu nih kenapa nih salah, padahal ini sebenarnya nggak salah rumusnya. Oh ini maaf. Inilah yang jadi ini ya. Ini ada tanda titik ya, harusnya koma. Ini kesalahannya. Kadang kita tuh harus teliti sih. Karena cukup hektik juga tadi. Oh dia bilang di sini ada row-nya ini ya, benar. Oke, kita kembali ke sini lagi. Sekarang kita namai matriksnya. .name. Kemudian diisi. C jangan lupa. Namanya tadi matriks 1 sama koma ya. Matriks 2. Oke, enter, udah masuk. Nah, sekarang kita bikin array lagi. Tadi kan rumusnya sama ya, seperti sebelumnya. Array baru yang terisi oleh array. Yang isi datanya adalah dari vektor C, jangan lupa, vektor 1, vektor 2. Setelah itu masuk ke ini. Dim untuk membentuk array-nya. Dim dari berisi untuk matriksnya ukurannya 3x3 dan jumlah matriksnya 2. Kemudian koma, dim names sama dengan nantinya itu adalah dim names-nya itu list. Oh ada list ya, kita pakai list di sini. Row name, column name, matrix name. List, row name, sama matriks. Udah selesai. Oke, kita panggil isi dari print array baru. Oke, ini keluar. Kita lihat sudah berubah nama kolom dan juga nama barisnya. Kolomnya ini COL1 dan seterus sampai COL3. Row-nya berubah ya, row 1 sampai row 3. Sama ini nama matriksnya ada matriks 1 sama matriks 2. Oke, itu untuk penamaan di matriks ya. Demikian.